Selamat datang di channel Pejuang Saham. Pada video kali ini kita akan membahas suatu saham yang bergerak di bidang sektor consumer good, yaitu Ultra Jaya. Ultra Jaya bernama lengkap PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 2 November 1971 dengan bergerak di bidang sektor makanan dan minuman. Perusahaan ini berpusat di Bandung Barat, lebih tepatnya di Padalarang, dan melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 2 Juli 1990 hingga sekarang. Jumlah karyawan yang tercatat pada laporan tahunan 2022 yaitu sekitar kurang lebih 970 karyawan. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini meliputi dua jenis produk, yaitu minuman dan makanan. Dari jenis produk minuman antara lain susu cair, teh, minuman kesehatan, dan minuman-minuman yang lainnya. Dari jenis produk makanan ada susu bubuk dan susu kental manis. Semua sudah familiar ya, karena kan memang kita tahu banyak iklan-iklan dari Ultra Jaya yang menghiasi layar handphone kita dan menghiasi layar TV kita. Oke, langsung saja kita masuk ke sektor fundamentalnya ya teman-teman. Kali ini kita bedah dulu mengenai harga sahamnya. Kita memakai data di 6 tahun ke belakang, yaitu di tahun 2017 hingga di tahun 2022. Karena yang di tahun 2023 belum rilis 1 tahun teman-teman, hanya per kuartal. Untuk harga sahamnya di 2017 yaitu sekitar Rp1.295 teman-teman per lembar saham. Dan di tahun 2022 menjadi Rp1.475 per lembar saham. Nah, dari tahun 2017 hingga tahun 2022 kenaikannya sekitar kurang lebih 13,89% teman-teman. Tapi di sini di tahun 2019 dan 2020 sempat naik untuk harganya. Per lembarnya mencapai 1.680 di tahun 2019 dan 1.600 di tahun 2020. Saya nggak ngerti ya, apa mungkin ini karena efek pandemi ya. Lalu ke bagian aset. Nah, ini dinyatakan dalam triliun ya teman-teman. Di tahun 2017 hingga 2022 ini bisa dilihat mengalami kenaikan yang lumayan. Di tahun 2017 itu hanya 5,17 triliun, di tahun 2022 kemarin itu menyentuh angka 7,37 triliun. Nah, di tahun 2020 ini ternyata asetnya juga bertambah, teman-teman. Menjadi 8,75 triliun. Tapi akhirnya menurun di tahun 2021 dan 2022. Lalu untuk liabilitas, kita lihat di sini dari 2017 sampai 2022 sebenarnya mengalami kenaikan juga untuk liabilitasnya. Dari yang tadinya 970 miliar menjadi 1,55 triliun rupiah. Dan di sini juga terjadi pelonjakan harga, pelonjakan liabilitas di tahun 2020 sebesar 3,97 triliun rupiah. Lalu untuk ekuitasnya di 6 tahun belakangan ini dari tahun 2017 yaitu 4,19 triliun rupiah dan di tahun 2022 kemarin menjadi 5,82 triliun rupiah. Sama seperti yang tadi di tahun 2019 terjadi pelonjakan ini ya, ekuitas ya, menjadi 5,65 triliun rupiah untuk ekuitasnya. Nah, dari 2017 hingga 2022 kenaikan ekuitasnya mencapai 38,9%, teman-teman. Lalu di sektor laba. Nah, dari grafik yang kita sajikan ini bisa dilihat ya, teman-teman. Bahkan tidak usah membaca angkanya pun kita sudah bisa melihat bahwa laba atau revenue dari perusahaan ini selalu naik dari 2017 hingga 2021 ya, puncaknya di angka 1,2 triliun, teman-teman. Nah, tapi mengalami kemerosotan atau turun di tahun 2022, yaitu sebesar 956 miliar rupiah. Tapi dari 2017 hingga 2021 itu sangat mengalami kenaikan. Ya meskipun naiknya tidak signifikan, akan tetapi laba dari perusahaan ini bertumbuh, teman-teman. Ya kita doakan semoga di 2023 nanti labanya lebih dari
2022 kemarin. Lalu untuk return on equity atau ROE di sini juga fluktuatif tapi relatif naik, teman-teman. Untuk return on equity-nya. Kan tapi di 2022 ini mengalami penurunan juga sebesar 16,5%. Di tahun 2018 juga ROE-nya termasuk yang paling rendah ya, teman-teman. Lalu ROA, return on asset. Di sini dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami pasang surut ya, teman-teman. Ada yang kadang naik, ada yang kadang turun. Di tahun 2020 ternyata ROA-nya turun sangat dalam, yaitu di angka 12,67 dan hampir sama dengan 2018, yaitu sebesar 12,62%. Tapi ini tidak masalah, teman-teman. Berarti perusahaan ini lumayan stabil ya untuk menghasilkan return. Lalu untuk net profit marginnya juga sama, mengalami kenaikan dan penurunan. Tapi di sini dari tahun 2018 hingga 2021 terjadi kenaikan. Baru-baru ini di tahun 2022 terjadi penurunan. Lalu earning per share atau EPS-nya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa di 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan juga. Tapi di tahun 2022 ternyata mengalami penurunan sedikit di angka 92,8 rupiah. Nah, untuk price to book value-nya atau PBV-nya di sini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Di tahun 2017 PBV-nya sekitar 3,2 kali dan di tahun 2022 menjadi 2,63 kali. Nah, penurunan ini tentunya tidak menjadi hal yang sangat fatal, benar-benar fatal gitu ya, teman-teman. Karena dengan PBV yang kecil, itu kita bisa membeli saham itu dengan harga murah atau dengan harga wajar. Sedangkan dari revenue atau net income-nya tadi juga bertumbuh, teman-teman, per tahunnya. Ya, hanya saja di tahun 2022 kemarin terjadi penurunan sedikit. Debt to equity ratio atau DER. Jadi rasio utangnya di sini dari 2017 hingga 2022 relatif cukup stabil sebenarnya. Cuman di tahun 2020 ini, teman-teman, ini sangat membengkak ya utangnya ya. Di angka 83 ini di tahun 2020 sejak zaman pandemi kemarin. Oke, lalu kita ke dividen. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para investor di tahun 2017 hingga tahun 2022. Tapi sayangnya di tahun 2021 perusahaan ini tidak membagikan dividen, teman-teman. Untuk dari segi nominal memang ya terlihat kecil ya. Untuk dari segi nominal di tahun 2017 hanya 10 rupiah per lembar. Tapi di tahun 2022 ternyata melonjak hingga 25 rupiah per lembar. Ini merupakan dividen yieldnya bisa terlihat dari tahun 2017 hingga tahun 2020 itu lumayan cukup stabil ya dividen yieldnya. Tapi juga ternyata termasuk agak kecil karena di bawah 1 untuk dividen yieldnya, di bawah 1%. Di tahun 2022 itu menjadi 1,69%. Nah, sekarang kita berandai-andai, teman-teman. Jika kita beli saham Ultra Jaya ini di tahun 2017, modal kita 100 juta, kita memakai metode lump sum atau modal sekali tapi yang banyak. Modal 100 juta dengan harga saham 1.295 rupiah per lembar, maka jumlah saham yang akan kita dapatkan sebesar 77.200 lembar saham atau sekitar 772 lot. Jadi di tahun 2017 jika kita modal kita 100 juta, maka di tahun 2022 uang kita akan menjadi 113.870.000, teman-teman. Ini ada selisih sekitar 13.870.000 jika kita jual di tahun 2022. Tapi jika kita jualnya di tahun 2019, waktu harga sahamnya di 1.680, kita akan cuan sebesar 29.696.000 rupiah dengan jumlah lot yang sama, dengan jumlah saham yang sama. Untuk dividen di tahun 2017 ini hanya 10 rupiah per lembar saham dengan jumlah lot 772 yang kita miliki ini, maka dividennya sebesar 772.000, hanya 772.000
di bawah 1 juta, teman-teman, di tahun 2017. Dan kemarin di tahun 2022 dividennya sekitar Rp25 per lembar saham. Dengan jumlah lot yang kita miliki masih tetap sama 772. Maka dividen kita yaitu 1.930.000. Nah, kita totalkan, jika kita hold dari 2017 hingga 2022, total dividennya yang kita dapat yaitu sebesar Rp5.326.800, teman-teman. Dan kita total, jika kita jual harga sahamnya, jadi total gain dan dividen, itu sebesar Rp19.196.800. Nah, menurut kalian, dari data-data tersebut, dari analogi tersebut, apakah perusahaan ini worth it untuk dibeli? Silahkan tulis di kolom komentar.